Saudara-saudara, kita mulaikan renungan harian keluarga di saat ini, Sabtu 21 Mei 2022. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu. Betapa besar cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menikmati berkat, anugerah dan kebaikan-Mu saat ini ya Tuhan. Kami mau beribadah dalam renungan harian keluarga. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, agar firman Tuhan yang akan kami baca, renungkan bersama, itu dapat kami mengerti dan kami bawa dalam kehidupan kami setiap hari. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 2 ayat 20 sampai 22. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik, dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercerahlah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian firman Tuhan. Tema di saat ini, kejujuran mendatangkan berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kejujuran harus ada dalam kehidupan orang percaya kepada Tuhan. Mulailah dalam kehidupan keluarga. Suami harus jujur kepada istrinya, istri harus jujur kepada suaminya, anak-anak harus jujur kepada orang tua. Pokoknya dalam kehidupan keluarga, kalau ada kejujuran, pasti tiap anggota di dalamnya merasakan damai, tenang, dan bahagia. Di saat keluarga menunaikan tugas tanggung jawab masing-masing, pasti melakukannya dengan senang hati. Hidup keluarga yang menyatakan atau mempraktikkan kejujuran dengan menyadari bahwa itu perintah Tuhan dalam Alkitab, maka menjadi dasar untuk setiap anggota keluarga itu melakukan tugas pekerjaannya yang ditekuni. Apakah itu dalam dunia bisnis, dagang, di mana harus ada kejujuran, dalam dunia pengadilan, dunia pendidikan, bahkan dalam pelayanan gereja Tuhan, dan lain-lain. Mengapa harus ada kejujuran? Karena berkat Tuhan akan mengiringi di mana ia tinggal dan berada. Sebagaimana bacaan firman Tuhan di hari ini. Saudara-saudara, keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang jujur bukan hanya menjadi basa-basi. Jujur kalau mendatangkan keuntungan dan kebaikan untuknya. Tapi kalau mendatangkan kerugian dan kemalangan, maka jujur sulit dinyatakan. Karenanya menjadi sangat sulit untuk menyatakan kejujuran itu kadangkala memerlukan pengorbanan dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Tidak akan takut
dan khawatir untuk melakukan yang benar, demi untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran pasti mendatangkan berkat. Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan saat ini juga menyampaikan bagaimana kehidupan orang fasik, di mana akan dipunahkan di mana ia tinggal dan berada, dan pengkhianat akan dibuang dari tanah itu. Orang fasik, orang yang sangat jahat sekali, itu banyak melakukan kejahatan, pengkhianat, musuh dalam selimut. Bisa saja suatu hubungan keluarga menjadi rusak karena suami mengkhianati istrinya dengan berselingkuh atau sebaliknya. Pertemanan menjadi rusak karena salah satu menjadi pengkhianat. Saudara-saudara, manfaat dari hikmat yang ada dalam bagian firman Tuhan di saat ini, baik orang-orang yang menempuh jalan yang baik, memelihara jalan yang benar, termasuk di dalamnya orang-orang jujur, orang tak bercela, akan mendapat berkat Tuhan dalam bentuk kenyamanan hidup. Tetapi orang-orang fasik yang menentang undang-undang moral tidak akan menerima berkat Tuhan, yaitu kenyamanan dalam hidup, melainkan akan menerima hukuman, yaitu dikeluarkan dari negeri yang dijanjikan Tuhan. Sangatlah jelas bagian firman Tuhan untuk kita, baik yang harus kita lakukan atau tidak. Tentu jalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya, supaya berkat Tuhan tidak menjauh, melainkan akan kita rasakan. Tapi yang harus dijauhkan yaitu hidup fasik, sebab penghukuman akan dialami. Berkat Tuhan akan menjauh, tidak akan dirasakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas firman-Mu telah menjadi bagian kehidupan kami. Kehidupan kami diatur, dibimbing oleh Tuhan sendiri, agar kami hidup berkenan kepada-Mu, dan kami dapat menikmati kenyamanan dalam hidup ini, karena Tuhan menjamin bagi orang-orang yang taat. Berkatlah tim pelayanan yang sudah melayani di saat ini. Ya Tuhan Bapa di surga, kami berdoa saudara-saudara kami yang dalam bergumul duka cita, ngomong sakit, ataupun bergumul dengan berbagai persoalan yang dihadapi hidup pribadi atau keluarga. Pertolongan-Mu pasti akan dinyatakan dalam setiap pergumulan, penderitaan, kesulitan hidup ini. Tuhan pasti akan memberikan kelegaan, penghiburan, kesembuhan, dan jalan keluar dari pergumulan hidup. Tetapi bagi saudara-saudara kami yang menikmati sukacita, menyadari bahwa berkat Tuhan begitu melimpah di dalam hidup ini, kiranya
sukacita dan kebahagiaan yang dinikmati di dalamnya. Karena ada berkat Tuhan, maka keluarga ataupun saudara-saudara kami dapat memberikan syukur pujian hanya kepada Tuhan. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kami akan menjalani kehidupan dalam perkenan Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa di sorga, agar supaya ketika kami menjalani hidup ini, kami benar-benar menikmati keberuntungan, keberkatan, keselamatan. Dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ketika kami melangkah, kami hanya menyerahkan segala keberadaan hidup kami di dalam genggaman kami. Engkau memberkati gereja, Engkau memberkati pemerintah yang berada di tengah bangsa dan negara kami. Agar Engkau memberkati kami sebagai masyarakat yang ada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah. Kami berdoa, kami bersyukur dan bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga di saat ini. Tuhan Yesus memberkati.